Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah biwahidil atiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufuziz zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya Masjid Paripurna ini, seperti paripurna Masjid Abilin yang terakhir kita ketemu kemarin di ujung-ujung Ramadan. Jadi 2 hari yang lewat saya di WA oleh Ustadz Jamal yang di Basda. Kalau Ustadz buka perdana ini Pak ya, setelah Ramadan tanggal 26, saya cek tadi hari Jumat ya. Dan sore tadi juga halal bihalal di Masjid Asyakirin. Habis maghrib malam ini kita ketemu silaturahim. Habis isya nanti di Jalan Jenderal. Nah, jadi cukup padat juga. Alhamdulillah kita bertemu bersilaturahim karena Syawal itu bulan silaturahmi. Bulan kita yang Syawal itu kan maknanya peningkatan. Jadi setiap amal itu kita tingkatkan. Tapi malam ini nampaknya masih mudik juga. Kurang ini ya, tapi tetap ibu-ibu lebih banyak. Maka selalu saya ceramah di mana-mana yang ramai itu ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur kita kepada Allah. Allah yang mengatakan washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Karena seluruh penduduk bumi ini kalau tak bersyukur kepada Allah, Allah tak akan rugi. Karena ujung dari ayat yang Allah katakan wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya rasa syukur itu Allah pulangkan kepada dirinya sendiri, kepada kita. Jadi bersyukur atau tidak bersyukurnya kita itu pulang kepada diri kita, kata Allah. Allah tidak akan rugi. Karena Allah mengatakan wa man kafara, siapa yang kufur fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji. Enggak kita puji pun Allah sudah terpuji. Maka pujian inilah yang selalu kita ucapkan setiap kalimat kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka rangkaian ibadah kemarin yang kita laksanakan ujung-ujungnya walitukmilul iddata walitukabbirallah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, kata Allah. Walitukmilul iddah, ketika bilangan puasa Ramadan itu sudah sempurna. Kan puasa kita semua kemarin Pak. Ada yang bolong Pak? Mana mungkin ada yang bolong kan? Penuh puasanya. Kalau ibu-ibu tentu ada. Ya. Ibu-ibu tentu ada. Maka Allah katakan walitukabbirallah ala ma hadakum. Maka besarkanlah nama Allah, bertakbirlah, kata Allah. Makanya mulai malam 1 Syawal itu kita langsung mengucapkan takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan bagi Allah segala pujian. Tetap petutupnya pujian kepada Allah. Menunjukkan apa yang ditutup dengan pujian kepada Allah?
walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum. Sambunglah. Kalau ayat puasa kemarin, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Hafal ibu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalaulah sudah takwa, kalaulah sudah Ramadan, kita bertakbir kepada Allah, maka kita menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah. Raya ini susah kali Ustaz, tak usah ngeluh. Semua barang mahal, tak usah itu yang diucapkan. Karena bagi seorang muslim, seorang mukmin tetap ucapnya alhamdulillah. Hilang nanti takwa kita tadi. Ya, sudah capek kita Ramadan beribadah kepada Allah, tapi kita tidak menunjukkan rasa syukur kepada Allah. Karena apapun yang Allah berikan kita itulah yang terbaik, maka tidak boleh mengeluh. Tidak boleh kita bilang Allah itu tidak adil, tidak boleh. Kok nggak adil ya saya dapat begini, kok nggak adil ya begini. Tidak boleh itu, Bu. Ada seorang pemuda, ini hikmahnya yang kita ambil, duduk di bawah pohon akasia. Tahu apa pohon akasia? Duduknya di pohon akasia tadi. Akasia tadi rindang, berteduh di situ karena panas. Dia berteduh di bawah pohon akasia tadi. Kebetulan di samping pohon akasia tadi terdapat sebuah kebun, Pak. Yaitu kebun semangka. Apa kata pria tadi? Gimana Allah ini? Dia mengeluh. Selalu mengeluh. Tak mau bersyukur kepada Allah. Apa yang dia keluhkan? Dia mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa Allah tidak adil? Akasia yang dia tengok itu pohonnya besar. Tengok ke atas buahnya, kadang nampak pakai kacamata baru nampaknya. Saking kecilnya buah akasia tadi. Tengoknya ke atas. Ditengoknya buah akasia tadi, ditengok batang. Allah tidak adil ini. Akasia itu tengok baru pakai kacamata, baru nampak. Pakai kacamata besar. Sementara yang di samping dia itu semangka yang subur-subur. Ditengok pula semangka tadi. Buahnya besar, batangnya sedangkonya batangnya. Itulah subur. Memang Allah ini tidak adil ini katanya. Akasia buahnya besar, batangnya besar, buah ketek. Semangka batangnya kecil, buahnya besar. Kalau yang adil itu seharusnya apa? Batangnya besar, buahnya besar. Batangnya kecil, buahnya kecil, itu baru adil. Maka Allah tidak bisa dilogikan. Akhirnya dia tertidur di pohon akasia tadi. Sambil tertidur tadi, sampai dia terbangun, jatuh buah pohon akasia tadi. Jatuh buah pohon akasia mengenai konei hidungnya. Pas tidur tadi, kena hidung langsung terbangun dia. Astagfirullah. Sakit tak ditimpa buah akasia tadi? Paling sampai terbangun kan paling bengkak lah hidungnya tadi. Akhirnya apa katanya? Alhamdulillah, memang adil Allah itu. Kalau sempat buah akasia ini sebesar buah semangka, apa yang terjadi itu, Pak? Bisa pecah kepalanya. Inilah kita kadang-kadang memandang dunia ini dengan logika sehingga kita mengatakan, kenapa ya Allah, kenapa saya begini? Engkau tidak adil ya Allah, kenapa saya begini? Padahal Allah mengatakan Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Bukankah rukun iman kita ada qada dan qadar?
Jadi qada ada qadar, ada takdir Allah yang harus kita percayai. Maka orang yang ridho dengan takdir Allah, inilah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya melalui momentum Syawal ini selalu kita tingkatkan ubudiyah kita, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syawal ini adalah bulan kita membangkitkan amal ibadah kita. Apa yang kita laksanakan di Ramadan kemarin, hari ini kita laksanakan. Maka disebut dengan Aidul Fitri. Aid itu apa artinya? Ayo Bapak Ibu, dia sering nih, selamat hari raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang topik itu zahir dan batin. Ini kan ada zahir, ada batin, ada yang nampak, ada yang tak nampak. Cuma tidaklah terbiasa lahir dan batin. Kita tanya dulu satu persatu. Aidul Fitri. Apa arti Aidul? Kembali. Ini kadang-kadang kita buat istilah tapi tidak paham. Jadi Aid itu apa artinya? Kembali. Fitri, apa arti fitrah? Suci. Jadi Aidul Fitri itu maknanya kembali kepada suci. Kenapa kita kembali kepada suci? Karena kita sudah membersihkan diri kita kepada Allah. Maka tugas pembersihan yang pertama disebut dengan membersihkan dosa-dosa kita kepada Allah. Tuntas 1 bulan penuh. Itu baru hablum minallah itu kan. Bu. Malam tarawih, siang baca Quran, zikir kita kepada Allah, itu garis lurus ke atas. Selesai kita laksanakan 1 bulan. Ada yang i'tikaf bersih tak? Bersih. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mengampunkan dosa seorang hamba. Sudah bersihkah Bapak Ibu? Sudah. Sudah selesaikah? Belum. Nah, ini persoalannya Pak. Mungkin dengan Allah sudah. Allah ampunkan berapapun banyak dosa kita, tapi yang berhubungan dengan Allah sudah Allah bersihkan. Maka menjelang Aidul Fitri muncul sebuah kewajiban. Apalagi Ustaz, wa yuzakkihim bi amwalihim. Setelah diri kita dengan Allah itu bersih, datang tugas kedua. Allah memerintahkan kita membersihkan harta. Karena harta yang tidak bersih, maka ampunan dari Allah itu belum datang. Gimana membersihkan harta? Setiap individu kita dikenakan zakat fitrah. Itu disebut dengan zakat diri. Wajib setiap diri, meskipun bayi yang baru lahir, ditanggung oleh bapak ibunya. Di samping zakat fitrah, ada yang namanya perintah zakat mal. Apa itu zakat mal? Mengeluarkan sebagian dari harta yang kita punya untuk membersihkan harta kita. Maka makna zakat itu zakah. Apa makna zakat itu? Zakiyun, bersih. Man qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hartanya. Maka perintah zakat itu diturunkan oleh Allah. Khuz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah. Ambillah harta, sebahagian dari harta mereka itu sebagai zakat. Tutahhiruhum, karena zakat itulah yang membersihkan harta mereka. Lagi-lagi suci. Maka fitrah tadi Ibu. Kalau Ibu banyak amal, banyak puasa, banyak zikir kepada Allah, tapi harta belum dikeluarkan, belum namanya bersih. Tidak bisa disebut dengan Aidul Fitri.
Kenapa? Karena masih banyak harta yang tidak bersih. Gimana cara membersihkannya Ustaz? Keluarkan zakatnya. Gimana cara membersihkannya? 2 jalurnya. Ada sunat, ada wajib. Yang wajib itu zakat. Maka zakat itu kita bukan mengeluarkan harta, Pak. Beko jangan salah paham. Disangka zakat itu kita mengeluarkan harta kita. Bukan. Tapi yang benar itu apa? Selama ini kan kita salah definisi. Zakat itu kita mengeluarkan harta kita. Bapak tuh memang hebat. Dia keluarkan hartanya sampai 100 juta. Ada enggak yang zakatnya 100 juta? Hah? Banyak yang sampai 100 juta. Tapi kita puji dia. Bapak tuh memang hebat. Zakatnya saja dia keluarkan hartanya sampai 100 juta. Tidak. Yang dimaksud dengan zakat itu kita mengeluarkan hak orang lain dari harta kita. Karena itu ayatnya Pak, wa fi amwalihim haqqun lisail wal mahrum. Di dalam harta mereka itu terdapat hak orang meminta-minta. Terdapat hak orang miskin. Kalau ibu punya uang 500 juta, berapa zakatnya tuh Pak? 100 juta berapa zakatnya? 2 juta sanga. 2 juta sanga itu piti awak atau piti ugang tuh? Bukan piti awak, piti orang. Yang piti awak itulah lebih dari 2 juta tadi. Maka jangan pernah berpikir ketika kita mengeluarkan zakat kita mengeluarkan harta kita, tidak, tapi kita mengeluarkan hak orang lain yang dititip oleh Allah di harta kita. Itu Bapak Ibu. Karena ada titipan Allah. Hai fulan, kata Allah, aku beri engkau kaya sampai 1 M. Tapi 1 M itu bukan harta kamu, kata Allah. Karena Allah titipkan di dalamnya 2,5% harta orang miskin dan fakir miskin serta asnaf yang 8 tadi. Nah disitulah. Jadi tidak bisa kita katakan oh saya sudah bersih suci tapi harta masih kikir, tidak bisa. Harus keluar dulu. Ustaz, saya sudah mengeluarkan harta saya. Puasa Ramadan saya penuh. Ibadah saya kepada Allah selesai. Apakah itu sudah selesai? Oh belum lagi. Masih ada yang ketiga. Yang ketiga inilah yang banyak kita kena. Apa itu? Apa itu Bapak Ibu? Mereka bersihkan dosa-dosa mereka sesama mereka. Itu yang disebut dengan halal. Nah sudah halal bihalal Pak. Nah itulah pentingnya halal bihalal itu. Tapi di Arab tak ada, memang tak ada. Halal bihalal itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang di Indonesia-kan. Entah siapa pun dulu tak tahu awal. Terus Ustaz, apa dasarnya Rasulullah tak pernah halal bihalal? Jangan tengok nama acaranya. Kita sering terjebak oleh judul, tapi kita tidak menengok isi. Halal bihalal mau ibu betul juga. Silaturahmi betul. Saling memaafkan betul. Yang betul itu isi, bukan judul. Ada orang tuh Bapak Ibu tidak membolehkan Isra Mi'raj. Acara Isra Mi'raj, apa hukumnya? Bid'ah, haram. Tapi kalau buat acara tabligh akbar, boleh atau enggak? Boleh saja katanya kan. Isra Mi'raj enggak boleh, tabligh akbar boleh. Isi acaranya sama atau enggak? Sama-sama ceramah. Apa bedanya? Sekarang sebanyak-banyak namanya orang kreatif. Ada namanya subuh berkah. Iya enggak? Ada namanya Jumat berkah. Pernah enggak dibuat Nabi itu? Itu kan cuma soal nama. Intinya apa? Habis sholat subuh, tausiah, sarapan sama-sama. Bernama Jumat berkah.
Ada namanya istighasah, ada namanya macam-macam. Itu kan soal nama. Jangan kita terjebak oleh nama. Ya, Ustaz saya juga pernah itu dibuat namanya tabligh akbar. Diundanglah syekh dari Madinah. Syekh dari Madinah. Rupa acara dalam tu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul depannya tabligh akbar. Ketika ditanya syekh tadi, gimana syekh? Boleh tak seperti? Oh, kalau begini tak masalah. Karena isinya tausiah, ceramah dan segala macam, tak ada masalah. Jadi jangan takut nanti orang mengatakan, oh halal bihalal itu masuk neraka. Banyak yang masuk neraka tuh Pak. Mulai di presiden sampai awak malam masuk neraka kita semuanya. La ilaha illallah. Kita jangan terjebak oleh, kalau bahasa banyak kafir, jangan terjebak oleh judul, tapi tengoklah isinya. Apa isi halal bihalal itu Pak? Musafahah, saling salam, saling maaf memaafkan. Apa salahnya? Apakah Rasulullah saling maaf memaafkan? Iya, berarti kita ikut Rasulullah. Berarti halal bihalal juga sunnah Rasulullah. Tapi karena nama tadi orang jadi alergi. Besok dosa itu namanya silaturahim aja. Kan isi sama saja. Jadi banyak orang melihat hukum itu dari luar, tapi dia tidak menengok substansi yang ada di dalamnya. Padahal hukum itu baru bisa diambil sebuah hukum itu dari perbuatan, bukan dari judul. Saya tanya Bapak, yang satu tim mengatakan saya sembahyang di masjid. Oh, itu tidak boleh, bid'ah itu sembahyang, tidak ada sembahyang, yang ada sholat. Apa beda sembahyang dan sholat Pak? Kita kadang-kadang terjebak oleh nama. Ya, ada yang nyebut sholat, ada yang nyebut sembahyang. Padahal isinya sama. Ada yang menyebut halal bihalal. Padahal halal bihalal itu apa? Silaturahim. Kita salam-salaman, saling maafkan. Jadi jangan kita terjebak. Jadi tugas yang ketiga inilah yang kadang-kadang yang kita lalaikan. Cukup kadang-kadang kita sudah beribadah mahdhah kepada Allah, malam baca Quran, siang kita puasa, kita merasa sudah fitrah suci. Belum. Ada tugas yang kedua. Apa tadi? Keluarkan harta. Apakah sudah selesai Ustaz? Ini tugas kita yang ketiga. Apa? Selesaikan dosa-dosa kita antar sesama manusia. Maka Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab Tanbihul Ghafilin pernah mengatakan, Bapak Ibu, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Aku lebih takut ketika aku bertemu dengan Allah. Aku lebih takut ketika bertemu dengan Allah, meskipun dosa saya 70 kepada Allah. Aku lebih takut kalau menghadap Allah itu cuma satu dosa saya sesama manusia. Tahu Bapak Ibu? Aku lebih khawatir, kata Imam Ats-Tsauri tadi, Anda seharusnya lebih khawatir ketika menghadap kepada Allah 70 dosa kepada Allah. Tapi Anda harus lebih takut satu dosa kepada manusia. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu Pak, lebih khawatirnya kalau 70 dosa saya kepada Allah, tapi menyangkut hubungan saya dengan Allah, saya belum takut, belum khawatir. Tapi saya lebih khawatir kalau menghadap Allah itu masih ada satu dosa saya sesama manusia. Paham Bapak Ibu maksudnya? Kalau dosa kepada Allah itu pun Pak, meskipun awak sudah mati, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Ibu sekarang mungkin tinggal sholat, itu dosa ke siapa tuh? Allah. Mungkin pernah dulu lalai puasa, itu dosa ke siapa? Allah. Mungkin lalai kita ibadah bersyukur, itu dosa kepada siapa? Allah. Sufyan Ats-Tsauri itu lebih khawatir dia 70 kali dosa saya kepada Allah, saya tak takut katanya. Tapi saya lebih khawatir kalau seandainya saya mati, masih ada satu dosa saya sesama manusia. Na'udzubillah.
korupsi. Itu iya udah payah jawabnya. Dosa kepada Allah, dosa kepada manusia. Dobel. Maka jangan macam-macam. Dosa kepada manusia ini na'udzubillah min zalik. Kenapa kalau awak mati masih ada harapan dosa dengan Allah itu diampuni? Karena banyak anak kita berdoa kepada Allah. Ibu wafat, bapak meninggal, datang anak ke masjid, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Habis dosa ibu sekali. Tapi dosa ke mana tuh, Bu? Dosa yang hubungannya dengan Allah. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Tapi kalau ibu punya utang, utangnya apa Ustaz? Bukan duit. Utangnya apa Ustaz? Bukan harta. Tapi mulut ibu tuh punya hutang dia dengan ibu dulu tuh. Awas kau ya. Nah, itu aja utangnya. Belum selesai. Paham Bapak Ibu? Belum juga selesai. Akhirnya awak mati. Belum bertegur sapa, masih cekcok. Akhirnya mati. Babui iuran anak tu, Allahumma ghfirli wa liwalidayya. Ya Allah, ini korban untuk mak saya, korban untuk mak saya. Itu diampunkan dosa dengan Allah, dengan ibu tadi ulum. Tak bisa diampuni kecuali ibu tadi sudah memaafkan ibu itu. Kok ibu apa ya Jo? Ibu terus yang kena akan marah dia nanti sama saya. Paham tuh, Bu? Maka tak usah lagi kalau tak kita bertegur sapa dengan orang lain, tak takut ibu mati, amal banyak tak bisa masuk surga. Cuman satu masalahnya tadi apa? Ada hubungan dosa dengan manusia. Jadi wajar Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, aku lebih takut ya Allah, mati aku 70 pun dosa aku dengan Allah, aku tak khawatir katanya. Lebih khawatir saya satu dosa saya dengan manusia. Maka jago hubungan. Kalau ada kakak beradik tak baik-baikan. Nah, itu baru Idul Fitri namanya. Iko ada pula kakak beradik ini Idul Fitri tak ada salam-salam. Ada tak? La ilaha illallah. Ramadan sudah dikikis hati kita selama Ramadan. Kan hati kita dikikis itu supaya lunak. Baca Quran sampai khatam supaya hati lunak, tapi tidak juga mau bertegur sapa. Percuma, tak ada artinya Bapak Ibu. Maka fitrah itu ada salah satu namanya fitrah muamalah. Sucikan pergaulan kita sesama muslim. Sucikan. Maka ada 3 doa Jibril itu yang makbul di sisi Allah dan itu diaminkan oleh Rasulullah. Tahu Bapak Ibu doa Jibril yang pertama? Ya Allah, jangan terima Ramadan. Ramadan jangan diterima kalau masih ada seorang anak yang belum berbakti kepada orang tuanya. Kalau masih ada seorang anak yang belum bersalam dengan orang tua, itu makanya ada tradisi di kampung kita ini pulang kampung. Pulang kampung itu apa tujuannya Bapak Ibu? Menengok oma. Kalau wafatnya menengok makamnya. Kalau yang masih hidup menunjukkan bakti kita kepada bapak ibu kita. Bukan membawa mobil bagus pulang kampung tuh. Kalau tak sibuk pas pulang kampung tuh salam-salam mobil penuh. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya mau salam tak sempat lagi Pak. Nah penuh semuanya. Jangan nanti kita salah niat. Jangan salah niat. Kapan kita beli mobil Pak, kata mama tadi, menjelang hari raya lah nanti. Kalau Fortuner baru kan enggak pulang. La ilaha illallah. Padahal inti di situ tadi ada fitrah muamalah yang didoakan Jibril tadi. Jangan terima ibadah orang-orang seorang anak yang belum minta maaf sama orang tuanya.
Jadi Alqamah itu kenapa dia hampir menjadi husnul khatimah? Itu kesalahannya cuma satu, Bapak Ibu. Dalam sebuah riwayat disebut Sauban, dia membeli 2 baju. Berapanya beli baju, Pak? 2 baju. Setelah dia beli 2 baju, niat dia belikan satu untuk istri, satu untuk omaknya, untuk ibu. Dibawalah baju yang 2 tadi ke hadapan ibu dan istri. Apa kata Alqamah? Wahai istriku, pilihlah baju ini. Berarti yang disuruh milih siapa dulu? Bininya. Tersinggung langsung ibunya. Berarti itu ibunya apa? Sisa yang dipilih oleh istrinya. Banyak ada awal yang contoh tu, Pak. Itu aja pesan. Sehingga ibunya merasa tersinggung. Itu sebagian riwayat. Ibu tadi kok Alqamah dibeli baju 2, disuruh istrinya milih dulu. Kalau pintar belilah di Pekanbaru tuh ibu, bawa ke kamu, jangan di hadapan. Tapi samakan, ada darjat di sana yang lebih tinggi di hadapan Allah seorang ibu. Maksud saya di sini ibu juga mertua. Paham Bapak Ibu? Kalau ibu masih punya bapak punya mertua, mertua itulah tempat berbakti. Kalau ibu punya mertua, mertua itulah tempat berbakti. Jadi ini yang pertama yang didoakan tadi. Yang kedua apa lagi? Jangan terima Ramadan seorang istri alale kona ibu. Seorang istri yang belum minta maaf kepada suaminya. Mau tanya apa-apa? Ada enggak di antara bapak-bapak ini yang istrinya belum ada salam sampai gini? Kalau ada tak diterima Ramadannya, la ilaha illallah. Ya ada sebagian istri itu Pak pulang sholat itu bukan salam sama suami, tapi langsungnya mengacau lontong. Dihidang-hidangkan. Datang tamu cipika-cipiki, suaminya tak disalam. Ada tak yang seperti itu? Banyak. Tapi kalau jamaah amilin tak. Alhamdulillah. Mungkin lebih parah ya. Allahu Akbar. Nah ini memberi maaf, saling maafkan. Karena ini penting. Ya. Seandainya bolehlah manusia sujud dengan manusia kata Nabi, maka mungkin diizinkan seorang istri sujud kepada suami. Maka suami itu imam, istri menjadi makmum. Istri wajib taat kepada imam selama imam itu taat kepada Allah. Tapi kalau imam itu sudah lari daripada Allah, tidak usah ikut imam. Karena bisa mengganti kacau nanti. Bukan diganti sabar dulu ya, bersabar. Disitulah letak kesabaran kita. Disitulah letak surga. Yang ketiga, jangan terima Ramadan seorang mukmin muslim masih ada yang belum saling memaafkan dengan muslim lainnya. Ini sifatnya umum. Ya. Maka kalau ada cepat disambungkan, jangan diputus. Takut kita Bapak Ibu karena ini menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa putus nanti. Tidak dipedulikan oleh Allah. Isnani la yanzuruhumullah yaumal qiyamah. Ini hadisnya sahih. Coba Ibu cari. Ada 2 kelompok manusia di hari kiamat tak ditengok oleh Allah sedikit pun, dibiarkan dia, tak dipedulikan. Allah tak pandang sedikit pun. Ada 2 golongan manusia. Pada hari itu orang-orang diadili, tapi ada 2 kelompok yang tidak dipedulikan. Ngadu ke sini tak bisa, ngadu ke sini tak bisa. Mereka tidak ada tempat mengadu. La yanzurullah, Allah tidak pedulikan. Siapakah mereka itu? Qatimur rahim, kata Nabi. Yang pertama, orang pemutus silaturahim. Maka bahasa di sini pemutus, qati'. Maka ketika ibu minta maaf, dia masih belum mau memaafkan, berarti hutang kita selesai. Karena sifat qati' itu bukan di kita, tapi di dia. Maka Nabi mengatakan tukang putus silaturahim. Kita udah baik-baik minta maaf, tapi inyo
menghindar, tak mau baikan, terserah, hutang kita selesai, Bapak Ibu. Malu ibu untuk minta maaf. Tidak usah kita malu untuk minta maaf. Rasulullah aja tidak malu dia minta maaf, karena mulia. Orang yang minta maaf itu adalah sifat mulia, dan lebih mulia lagi orang yang memberi maaf. Maka buka pintu maaf seluas-luasnya. Yang kedua, jarussu. Jar itu artinya tetangga. Su itu tetangga yang selalu membuat risih tetangga lainnya. Maka jadilah tetangga yang baik. Kalau kita menjadi tetangga yang jahat, kita tak dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah kita terhadap tetangga kita yang lain. Jadi sabar ini penting, supaya siapapun tetangga yang kita dapatkan, kita harus bersabar. Contohlah, kalau model Hasan Basri mungkin kita tak sanggup, Bapak Ibu. Model apa Hasan Basri itu? Hasan Basri itu tetangganya Yahudi. Rumah di Arab itu kan bertingkat, kadang di bawah, yang satu di bukit. Jadi Hasan Basri itu suatu hari dia sakit. Apa kata tetangganya tadi? Hasan Basri sudah lama sakit, kita jenguk lah, kata orang Yahudi tadi. Ditengoknya lah Hasan Basri tadi. Hasan Basri di mana? Tidur di kamar. Masuknya ke kamar Hasan Basri tadi. Nampak di dalam, nampaklah kamar tadi ada air menetes-netes, pas di kepala Hasan Basri tadi ditampung dengan ember lah, bahasa kininya ember. Penuh-penuh dibuang. Penuh-penuh dibuang. Orang Yahudi tadi tidak tahu, dia bertanya, "Wahai Hasan Basri, itu air apa itu? Kami tidak tahu," kata Hasan Basri. "Selama kau ikutlah kerja kami, setiap netes kami buang, penuh-penuh dibuang." Apa kata Yahudi tadi? "Hasan Basri, engkau tak bilang kepada kami, itu tuh adalah air bekas toilet kami, jatuh di kamar Hasan Basri, bocor, merembes." Apa kata Hasan Basri? "Kami diajarkan untuk menjadi tetangga yang baik, maka kami tidak mau melaporkan." "Berapa lama engkau merasakan ini Hasan Basri?" Apa jawabnya, Bu? "Ishruna sana," baru 20 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Awak seminggu menutup tenju. Tenju. Ya, berkelahi itu. Ya. Pohon orang aja naik, ada topang. Tidak ada macam-macam. Nah, ini sebagai contoh bagi kita. Jadilah kita tetangga yang baik. Jadilah kita orang yang selalu menyambung silaturahim. Maka 3 inilah tugas kita: bersih dosa kita kepada Allah, bersih harta kita dengan mengeluarkan yang berhak, dan bersihkan dosa kita kepada Allah dengan cara kita saling membuka pintu maaf sesama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh Pak? 100 juta. Kan sudah dikeluarkan. Kalau cukup nisab, cukup tahun keluar. Zakat profesi ini sebetulnya masih masuk ke wilayah fikih kontemporer. Kalau ulama-ulama dulu kan tidak bahas. Tapi intinya kita kan ingin supaya harta kita itu bersih, kita keluarkan 2,5%. Itu saja Pak. Termasuk emas, ya, termasuk emas. Tapi emas yang disimpan. Kalau kita kaji malam ini pasnya Ustaz Jamal itu. Dia di Basda kan. Dia pas. Kalau saya menjawab di sini keberan di masjid dia kan. Cocok bertanya ke Ustaz Jamal. Ya? Ustaz Jamal dia memang ahli di zakat. Tapi tidak nampak malam kemana beliau. Masih pulang kampung dia. Saya dulu di Paskah kami selokal Bu. Itulah. Waktu di Paskah Sarjana kami selokal dulu. Sering kami makan di Ampera tuh sama Ustaz Jamal, saking akrabnya. Habis kuliah makan di Ampera tuh kan. Begitulah kami dulu. Tapi kalau saya spesialis nikah Pak. Kalau ada bahan bagus kok. Insya Allah ijab kabulnya kita laksanakan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena salah satu yang paling berfaedah di bulan Syawal itu adalah menikah. Kok
kok bisa Ustaz Aisyah nikah dengan Rasulullah di bulan Syawal? Maka ibu jangan ditunda bu. Ya, yang jando ada datang silahkan, berfaedah sekali. Copet terus bahan, insyaallah. Mohon maaf atas segala khilafat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz